Bisa kita mulai ya berarti Bapak Ibu sekalian. Ya, Ih, oke. oke, baik, Mas Aditya, saya persilahkan untuk waktunya dipersingkat, padat, singkat, padat dan jelas ya, supaya nanti diskusinya bisa lebih panjang gitu. Oke, silahkan Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Hendro sebagai dosen pembimbing, Pak Adnan sebagai dosen penguji 1, dan Bu Tisna sebagai dosen penguji 2. Nama saya Aditya Rahman. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu perencanaan pusat penelitian dan produksi benih padi di Kota Samarinda dengan judul SED, yaitu Seed Erudition and Development. Berlokasi di Kota Samarinda, tepatnya di Jalan Haji Toib, Hadi Wijaya. Site itu memiliki kekuatan dekat dengan Sekolah Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dan juga daerah pada dataran tinggi dan terhindar dari banjir. Kelemahannya adalah pencapaian site cukup jauh dari jalan utama. Keuntungan dari site adalah merupakan daerah pertanian dan daerah berkembang. Ancamannya ada pada pencapaian pada site. Latar belakang masalahnya itu ada pada kurangnya produksi benih padi di Kota Samarinda sendiri, sehingga masih memerlukan impor dari luar pulau, yang disebabkan karena benih padi lokal tidak dapat tumbuh dengan baik pada kondisi soil yang mengandung dengan zat besi dan teroksidasi oleh oksigen, sehingga menghasilkan pirit. Pendekatan untuk isu ada lahan pertanian yang menghasilkan greenhouse, pengembangan yang menghasilkan pusat penelitian, lapangan pekerjaan untuk yang menghasilkan pekerjaan petani, pengetahuan yang menghasilkan perpustakaan, curah hujan tinggi yang menghasilkan daur ulang air, area hijau yang menghasilkan green architecture. Menggunakan konsep green architecture karena konsep arsitektur ini termasuk konsep yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. Ide ada pada kemudahan sirkulasi, menggunakan alur sirkulasi linear, kesehatan pengguna, menggunakan green active wall, dan efisiensi energi, menggunakan solar panel, cross ventilation, dan juga pencahayaan alami. Tujuannya adalah memberikan wadah untuk petani dan mahasiswa untuk mendapatkan edukasi dan juga sharing seputar ilmu pertanian, dan juga memberikan wadah kepada peneliti untuk dapat mengembangkan benih bibit padi lokal yang unggulan, sehingga tidak tidak harus mengandalkan benih padi varietas unggulan dari luar pulau. Untuk konsep fasad yang pertama ada recycle fasad, menggunakan struktur utama rangka baja hollow dengan penutup GRC, menggunakan material kayu sisa backcasting untuk recycle-nya. Yang kedua ada ventilation fasad, yaitu fasad menggunakan struktur space frame dan material ventilasi udara pada fasad menggunakan perforated metal sheet untuk mencegah burung masuk ke dalam bangunan dan udara tetap masuk ke dalam bangunan sebagai cross ventilation. Transformasi gubahan fase pertama, gubahan berangkat dari kubus dan disusun menjadi 3 tingkatan yang menganalogikan tumpukan buku, memberikan entrance dengan kesan entrance yang private karena fungsi ruang kantor. Fase keempat memberikan pengurangan pada gubahan untuk memaksimalkan pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan yang bertujuan untuk menghemat penggunaan energi. Implementasi desain ada pada green active wall yang bertujuan untuk meminimalisir polusi ke dalam bangunan. Selanjutnya ada rainwater harvesting, menggunakan air hujan sebagai kebutuhan air dalam greenhouse, dan juga grey water yang dihasilkan bisa digunakan untuk taman.
Selanjutnya ada solar energi menggunakan panel surya sebagai energi cadangan. Berikut besaran ruang beserta aktivitas pengguna. Selanjutnya hubungan ruang. Bangunan utama terdiri dari perpustakaan, ruang baca auditorium, dan juga ruang kantor. Ada juga pabrik produksi, laboratorium, dan kantin. Data site, luas site sekitar 17.207,87 meter persegi, dengan fasilitas sekitar sekolah pertanian pembangunan, stasiun karantina pertanian, balai pengkajian ilmu pertanian, dan balai pelatihan pertanian. Ada juga fasilitas penunjang seperti stadion, SPBU, pasar, hutan, puskesmas, convention hall, supermarket, dan perumahan. Untuk regulasi site 3 meter dari Jalan Toi Padiwijaya, KDB 40%, KLB 3 lantai, dan KDH 20%. Analisis matahari. Kondisi matahari pada pukul 6 pagi sampai 10 pagi terbilang cerah dan cenderung tidak terlalu panas, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bukaan pada bangunan sehingga cahaya bisa masuk dengan maksimal. Pada siang dan sore hari, pencahayaan dapat dimanfaatkan menjadi penghasil energi cadangan pada bangunan dengan solar panel. Pencahayaan yang berlebih sangat berguna bagi bangunan, yang berfungsi sebagai makanan utama dari greenhouse-nya, yaitu untuk benih padinya sendiri. Karena untuk masalahnya, karena dekat dengan sawah, pada siang hari air pada sawah akan menyebabkan bau, dan matahari yang lebih pada bagian bangunan yang tidak berfungsi sebagai bangunan media tanam. Responnya penerapan active wall untuk bagian yang terkena panas berlebih, karena bisa juga menjadi sebagai sun shading, menggunakan secondary skin, dan solar panel. Untuk analisis hujan dan angin, karena kecepatan angin rata-rata 1 meter per detik, akan sangat mendukung dalam penghawaan alami pada bangunan. Polusi yang dibawa oleh angin sangat kecil karena lokasi yang jarang dilewati oleh kendaraan, merupakan jalan arteri. Curah hujan yang tinggi dapat diolah kembali menjadi air daur ulang dengan metode water harvesting untuk mendapatkan air bekas yang kemudian digunakan untuk keperluan air pada bangunan. Masalahnya jika muncul banjir ketika curah hujan yang tinggi dan limpasan air hujan yang mempengaruhi lingkungan. Responnya penerapan metode rainwater harvesting untuk mengurangi limpasan air hujan dan memberikan cross ventilasi di sisi utara dan selatan pada bangunan untuk memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan. Sirkulasi jalan terbilang sepi karena merupakan jalan arteri yang diperuntukkan sebagai daerah kegiatan pertanian. Merupakan lahan hijau, ada bangunan dan tidak ada bangunan tinggi di sekitar site. Jalan satu arah dengan lebar 6 meter berpotensi terjadinya crowded pada entrance area parkir pada sisi barat. Responnya memberikan hanya ada satu main entrance dan satu exit untuk menghindari crowded dan memberikan pohon peneduh. Penempatan greenhouse di tengah site untuk memaksimalkan cahaya matahari masuk ke dalam site. Analisis kebisingan dan view, potensi tingkat kebisingan tergolong rendah, view sawah dan kebun di arah utara dan timur. Masalahnya ketika ada kegiatan praktik pertanian pada sekolah, kebisingan akan naik cukup tinggi karena adanya mesin. Dan view lahan kosong di selatan merupakan pemukiman dan sekolah di area barat. Responnya memberikan minim bukaan pada sisi yang terdapat view negatif dan bangunan menghadap view positif. Utilitas plumbing air bersih menggunakan sistem downfeed yang bersumber utama dari air PDAM yang digunakan pada hampir semua kegiatan penggunaan air pada bangunan. Air kotor akan langsung menuju bak kontrol lalu menuju septic tank dan sumur resapan. Utilitas grey water merupakan air yang ditampung dari floor drain dan juga
Perpisahan air yang langsung menuju ke ground tank untuk air bekas. Elektrikal pada bangunan terdapat beberapa sumber listrik yaitu dari PLN dan dari panel surya. Untuk fire utilities-nya ada hydran yang digunakan pada jalur-jalur sepanjang area yang rawan kebakaran dan juga sprinkler untuk area yang rawan kebakaran. Ada juga waste disposal limbah sampah pada bangunan yang dilakukan vertikal, yaitu dengan cara membuat sap sampah yang langsung mengarah pada TPS holding. Selanjutnya struktur atap menggunakan struktur space frame dan juga struktur utama baja habin dengan ukuran 200 dengan boring besi kanal C dengan penutup atap polikarbonat untuk sisi kiri dan bitumen pada sisi kanan. Karena pada sisi kanan merupakan area yang terkena matahari sore. Dan area kiri menggunakan polikarbonat untuk memaksimalkan pencahayaan masuk ke dalam bangunan. Fasad menggunakan struktur utama rangka hollow dan GRC. Dan pada bagian dinding lantai 2 dan 3 menggunakan fasad kayu camper, yaitu kayu yang tumbuh asli di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, karena kayu itu sangat kuat terhadap cuaca lembab dan juga tahan rayap. Namun hanya bisa digunakan sebagai fasad karena dapat menyebabkan alergi. Untuk struktur utama bangunan adalah shear wall dengan kolom 40 kali 40 dengan mutu beton K275 dengan balok 20 kali 40. Berikut ada set plan untuk entrance pada site masuk di sini, lalu keluar. Ketika pengunjung masuk, pengunjung akan langsung diarahkan ke area parkir. Dari area parkir bisa langsung menuju ke master point untuk diarahkan selanjutnya kepada bangunan-bangunan lainnya. Adanya sirkulasi utilitas untuk pengangkutan benih padi ke pabrik produksi menggunakan sirkulasi linear untuk kemudahan operasi produksinya. Berikut denah untuk bangunan ruang kantor, entrance dibuat agak masuk ke dalam karena sifatnya yang private. Sedangkan untuk perpustakaan, entrance tepat di depan. Dari perpustakaan menuju ruang baca di lantai 1. Pada ruang baca sisi kanan dan kiri terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan alami masuk dari luar bangunan. Pada lantai 2 bangunan utama diperuntukkan untuk auditorium dan juga laboratorium ada di belakang bangunan utama. Denah greenhouse dan juga ruang servis. Berikut denah pabrik produksi dari teras masuk ke ruang tunggu dan langsung ke ruang yang terhubung langsung dengan ruang silo dan juga pabrik produksinya. Berikutnya kantin. Berikut tampak bangunan utama. Fasad pada bagian depan disusun dari daur ulang kayu backcasting ini disusun seperti tumpukan jejeran buku. Tampak kiri dan kanan bangunan. Tampak kawasan pada bangunan, pada site. Tampak kiri dan kanan. Tampak kantin. Tampak pabrik produksi menggunakan green active wall dan juga fasad yang seperti butiran-butiran padi. Laboratorium, greenhouse, selanjutnya potongan bangunan utama menggunakan
space frame dan bajaringan untuk strukturnya, dan juga shear wall. Potongan bangunan utama, potongan BB, potongan greenhouse, potongan pabrik yang memotong ruang silo dan juga pabrik produksi. Potongan laboratorium yang memotong ruang tunggu dan juga toilet. Potongan kantin yang memotong area makan. Berikut potongan kawasan, dan berikut perspektif bangunan mata manusia dan juga perspektif mata burung. Sekian dari saya untuk Bu Tisna dan Pak Adnan. Kritik dan sarannya sangat saya harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aditya. Mungkin monggo untuk masukan, kritik, saran, pertanyaan apapun ya dari pengungsi ini ya sangat diharapkan sekali oleh Mas Aditya. Monggo, siapa dulu? Ini Aku. Oh iya, monggo Bu Tisna. Terima kasih Bu Tisna. Ya, halo Adit, saya Tisna. Kamu Adit kan ya? Ya, Bu. Halo Bu. Saya Adnan. Nggak nanya, udah tahu. Yang Pak Hendro Pak Hendro namanya Adit. Adit, fungsi bangunanmu apa ya? Gitu. Research and Development, Bu. Dan juga produksi benih. Adakah statement tentang itu di dokumenmu, di mana saya bisa mendapatkan gambaran tentang itu? Boleh ditunjukkan halaman berapa? Di laporan mungkin Bu ya. Kelupaan nggak ditulisin ya Mas ya. Judulnya malah. Ya, terima kasih Pak Hendro. Saya tadi harus buka beberapa file dulu baru. Oh iya. Judulnya fungsi bangunan utama dari Adit. Dari fungsi itu tadi dikatakan apa, Dit? Pusat penelitian apa? Dan produksi benih padi, Bu. Oke. Tadi yang kamu bahasa Inggrisnya apa, kamu yang bahasa Inggrismu tadi yang kamu bilang tadi? Seed erudition dan development. Seed apa? Seed erudition dan development. Erudition. Erudition itu kayak jargon itu ya, jargonnya itu bukan tagline-nya. Erudition. Oke. Seed erudition and development. Oke, ini tagline-mu. Terus kemudian fungsimu adalah pusat penelitian dan produksi. Boleh dicerita sedikit, Adit, fungsi bangunanmu ini lebih mengurus tentang apa sih? Gitu. Fungsi bangunan saya lebih kepada development, pengembangan benih padi, karena benih padi lokal itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi masih mengharapkan benih dari luar pulau untuk setiap tahunnya. Jadi saya mengembangkan benih, Bu. Dan juga karena kondisi soil di Kota Samarinda ini yang bekas rawa-rawa, karena bekas rawa-rawa menghasilkan zat Fe. Karena itu benih lokal tidak dapat tumbuh dengan baik. Oke, bisa dijelaskan bagaimana proses penelitian yang akan kamu fasilitasi dalam bangunanmu? Ada prosesnya, mungkin kamu gambarkan sekalian, ada yang kamu apa dalam dokumenmu, mungkin ada gambarannya? Gambaran. Kalau kita mau mendesain bangunan sekolah TK misalnya, itu kan kita harus tahu bagaimana proses yang pembelajaran yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendesainkan fasilitas yang sesuai dengan proses pembelajaran itu. Kalau di sini tadi kan kamu bilang proses penelitian pengembangan benih gitu ya. Itu proses penelitiannya itu tahapannya gimana sehingga kemudian saya bisa tahu Di
Yang pasti kan membutuhkan laboratorium karena dia pusat penelitian, Bu. Hmm. Terus greenhouse itu kan sebagai ruang dia mencoba untuk benih yang dihasilkan dan juga sebagai produksi utamanya. Di site juga masih ada bekas lahan karena memang dulunya itu lahan persawahan gitu. Jadi tahapnya itu kan masih ada soil yang lokal. Kalau misalnya dia gagal kan dia bisa kembangkan lagi di greenhouse. Kalau misalnya sudah tercukupi produksinya, mungkin bisa untuk produksi benihnya sudah sukses. Bangunan ini kan bisa difungsikan juga sebagai produksi beras juga pada akhirnya. Oke, saya kunci ya. Sebentar. Kalau produksi saya nanti akan tanya tentang produksi. Tentang penelitiannya dulu, Adit. Maksud saya adalah terkait dengan tahapan penelitian. Jadi gini, misalnya nih, ini saya orang awam nih ya. Kamu harus bisa menjelaskan dalam sisi peneliti karena kamu kan kliennya kan peneliti nih gitu. Para peneliti padi itu dia bawa benih padi kah atau dia bawa semacam DNA mikro gitu yang ada di kaca Pyrex gitu yang ke situ atau dia bawa satu ikat padi begitu ke balai penelitian, terus kemudian prosesnya meneliti apa, karena kan dalam pemikiran saya lab yang kamu fasilitasi di situ akan beda dengan misalnya lab COVID misalnya gitu, atau lab di SMA gitu. Nah ini yang maksud saya pengen harapkan Adit bisa bercerita lebih detail, fasilitas lab apa yang spesifik yang kamu harus sediakan begitu. Kemudian greenhouse-nya itu detailnya seperti apa, karena di dekat perumahan saya ini ada juga greenhouse komunitas gitu, tapi komunitas komplek gitu ya. Apakah sesederhana itu greenhouse-nya atau butuh spesifik karena ini namanya penelitian, jadi harus butuh ini itu yang mana saya nggak tahu, saya orang awam. Jelaskan ke saya Adit lebih detailnya gimana. Untuk bibitnya mungkin dari bibit lokal, Bu. Kita teliti di laboratorium. Bibit lokal mungkin dikembangkan untuk ketahanan terhadap soilnya dari hama. Terus karena masih ada soil di situ kan bibitnya bisa di trial and error gitu, Bu. Jadi kan masih proses untuk greenhouse-nya nanti untuk mass production-nya dia, Bu. Oke, mungkin tadi penjelasan kamu tadi saya minta dibuat diagram dan sebaiknya dijelaskan di halaman-halaman depan ya, Adit. Karena dalam hal ini yang baca dokumenmu nanti nggak hanya saya, Pak Adnan, Pak Hendro doang gitu, tapi juga adik-adik tingkatmu yang pengen tahu sebetulnya proses penelitian pengolahan benih padi loh ya, ini spesifik padi, bukan benih yang mohon maaf nih, benihnya manusia itu juga ada namanya penelitiannya dan itu spesifik sekali alat-alatnya. Nah ini maksud saya seperti apa peralatan yang dibutuhkan, misalnya refrigerator kah, gudang kah, atau alat ukur tertentu kah, atau alat kompresor tertentu yang itu semua harus kamu masukkan dalam laboratoriummu itu yang ada gambarnya itu gitu. Ini kamu harus tahu Adit, karena kamu akan mendesain itu gitu. Terus kalau dari gambar denah laboratorium ini saja, misalnya saya mau komentar nih, kalau saya bawa bibit, kamu tadi bilang bawa bibit padi, Bu, gitu kan. Bibit padi itu gitu, mungkin ditaruh di baskom dalam posisi berlumpur, masuk lewat resepsionis kan itu ya, terus ke belakang gitu. Bayangkan kalau di resepsionis ada tamu gitu datang gitu di situ. Kemudian saya
saya peneliti yang dari luar belepotan lumpur masuk lewat depan gitu. Apa tidak sebaiknya ada alternatif lain, pintu belakang atau pintu khusus peneliti yang kamu sediakan? Di situ ada gudang sekalian, jadi langsung ya ini hanya untuk brainstorming diskusi ya, Adit ya. Tapi dalam hal ini pas break tadi saya sempat cari YouTube, cari referensi yang mengatakan tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti padi, peneliti tanaman gitu dalam riset-risetnya mereka, Adit gitu. Ini yang saya nggak dapatkan dari inimu, laporanmu, dokumenmu gitu. Dan saya yakin pembacamu yang lain yang mungkin adik-adik tingkatmu itu justru mungkin itu yang mungkin terputus dari dokumenmu ini. Makanya tadi saya tanya, apa sih sebetulnya fungsi bangunanmu ini? Terus kamu tadi menjelaskan. Terus kamu menjelaskan, tapi mohon maaf bagi saya masih sepotong-sepotong. Jadi perlu kamu ini lebih detail lagi karena ini kamu yang akan desain ini gitu ya. Sekali lagi, apakah pusat penelitian benih padi ini sama dengan pusat penelitian benihnya manusia, misalnya begitu kasarnya, atau apakah sama dengan pusat penelitian benih tanaman-tanaman yang lain? Tadi saya sampai browsing hortikultura, padi, itu sama enggak? Terus kemudian, oh beda misalnya. Oh terus kemudian benihnya tanaman keras, oh beda. Ya, itu proses pemahaman, proses yang saya lakukan dalam waktu yang pendek 20 menit untuk memahami apa yang mau kamu sampaikan ke saya gitu. Jangan sampai saya sendiri blank gitu. Ternyata kamu juga lebih blank ya. Mari kita sama-sama menjelajah. Mari kita sama-sama mencari tahu. Dua orang kita mungkin lebih baik daripada enggak sama sekali. Adit itu ketawa tapi sedih banget mukanya. Gitu gambarannya ya, Dit. Ini hanya untuk penelitian. Tadi saya bilang kamu ada 2 loh yang kamu angkat. 1 penelitian, 1 lagi apa, Dit? Produksi. Nah itu dia. Bisa dijelaskan, Dit, untuk yang proses produksinya gimana, Dit? Pakai di atas coba, mana? Ada nggak? Atau ada dari PKTA? Mungkin kamu sudah pernah riset. Terus mau kamu tunjukkan ke saya, boleh. Jangan-jangan saya salah gitu loh. Makanya saya pengen cross check karena kamu yang lebih dulu nguplek-nguplek ini daripada saya. Saya baru 20 menit yang lalu tadi malam baru ngecek dokumenmu. Mungkin saya yang salah, maka kamu harus membenarkan. Untuk pabrik produksinya itu dari greenhouse, nanti di drop zone gitu, terus kayak ada ground. Itu nomor berapa, Adit? Dokumenmu nomor halaman berapa? Nomor 20, Bu, di benda. Halaman 20. Oh. Ya. Oh, pakai denah. Oke, yo. Dari drop zone gitu, terus dari di bawah drop zone-nya ada storage-nya untuk benihnya gitu, Bu. Nanti naik ke atas menggunakan apa yang kayak lift alat pengangkutnya gitu, masuk ke silo yang kecil, nanti ke mesinnya itu mesin penggilingan, mesin dehidratornya dia, terus ke silo utama pada bangunan itu, Bu. Nah dari silo itu nanti baru bisa diproduksi benihnya setelah dia dikeringkan gitu, Bu. Oke. Adit, ada gambarnya nggak ya itu mesin-mesinnya itu? Kamu udah pernah lihat? Dari YouTube sih, Bu. Dari YouTube. Saya pengen tahu gagasan ini awalnya datang dari siapa? Apakah ada orang tuamu yang juga peneliti atau saudaramu yang lain gitu? Awalnya cuman mau ngangkat tentang isu pertanian benih. Awalnya mau buat vertical farming karena produksi beras juga masih kurang, Kak. Terus untuk kedepannya kan Kalimantan Timur mau jadi ibu kota gitu, Bu. Jadi mau meningkatkan produksi beras. Cuma judul
Judulnya kemarin berubah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. judulnya penelitian dan produksi benih. Oke, oke. Untuk judulnya cool, Adit, cool banget. Kamu visioner, kamu wajib masuk dalam orang-orang yang revolusioner untuk yang ide-ide seperti ini gitu. Cuman mungkin dalam prosesnya saran saya lihat di YouTube, oke, saya juga lihat di YouTube gitu, Adit. Cuman kan perlu lebih detail, itu nama alatnya apa ya gitu. Terus kan kita kan browsing tuh ya, nama karena kan ini ngurusin pabrik, Adit. Jadi ngurusin pabrik atau ngurusin sesuatu yang ada mesinnya, jangan sampai kita mencelakakan pegawai-pegawai yang ada di situ kan gitu loh. Maka kita harus tahu juga alat itu cara kerjanya gimana, jarak amannya pegawainya yang ada di situ gimana, apakah alat ini dioperasikan dengan robot, jadi kita tinggal program kita di belakang komputer gitu, laptop gitu, terus kemudian tik jalan sendiri, terus keluar jadi boom, jadi nasi, jadi sebegini nasi gitu mungkin, atau gimana gitu aja. Nah ini bagi saya orang awam, ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari cuma ngurusi dapur, kompor, panci, dandang, begitu, terus tiba-tiba lihat alat segini gedenya, kemudian ya karena saya keilmuannya arsitek, jadi saya tanya ke Adit, ini alatnya gimana ya gitu, kok bisa saya angkat-angkat nggak, saya pindah-pindah nggak gitu. Dalam pikiran saya apa, oven misalnya gitu kan, gitu. Oh enggak Bu, ini harus ada kayak kemarin itu ada muridnya Pak Pras tuh dia bikin incinerator gitu. Maka saya tanya, mesinnya kayak apa ya? Dia ada residunya nggak? Jangan-jangan dia ada uap air, uap pembakaran hasil mesinnya itu. Jangan sampai kamu nggak siap dengan itu, uapnya memenuhi ruangan, bikin mati orang satu ruangan gitu. Maka kita harus keluarin asapnya. Jadi kenapa saya tanya gitu ke Adit? Karena kamu harus tahu betul alat yang mau kamu fasilitasi di situ tuh seperti apa, dia getar enggak gitu. Misalnya kalau getar, maka gimana pondasinya, gimana cara masukin ngangkatnya ke dalam, terus tadi berapa orang yang akan mengoperasikannya gitu. Nah kalau kamu memang studinya lewat YouTube, perbanyak aja YouTube-nya yang tentang itu. Kalau udah ketemu nama alatnya, cari lagi gitu. Dia membutuhkan misalnya alat ini, tadi kamu bilangnya ada padi yang masuk, ada ini, terus nanti naik lewat alat pengangkut. Nanti alat pengangkutnya tuh cara mengoperasikannya bagaimana? Oh ada bensinnya, masuknya bensin lewat mana gitu. Berarti kan kamu harus menyediakan tempat-tempat itu, nggak cuma tempat untuk padi doang kan gitu. Oh alat itu butuh pendingin kayak mobil itu kan, misalnya butuh pendingin, airnya ditaruh di mana? Kita meletakkan air itu nggak mungkin cuma jarigan doang di bawah situ gitu kan. Itu juga harus kamu fasilitasi dong, Dit, gitu ya. Tadi terus kemudian alat itu kalau dia dari ada bahan bakarnya, berarti dia mengeluarkan asap persis seperti mobil atau motormu gitu. Maka itu asapnya tuh dibuang kemana gitu. Jangan sampai kamu bikin ruangan yang tutup malah terus kemudian orang-orang yang dalam satu ruangan itu malah sesak napas gara-gara residu yang keluar dari alatmu ini gitu. Tadi kamu bilang silo juga. Maka cara kerjanya silo itu juga kamu harus tahu. Jadi penempatannya itu betul di situ apa jangan-jangan malah di ruang terbuka, di ruangan terbuka yang kemudian bisa lebih mudah maintenance-nya dan seterusnya gitu. Jadi satu, penelitian harus kamu detilkan, dan saya minta semua penjelasanmu itu dibuatkan diagramnya, terukur siapa berapa orang. Ini biasanya Pak Adnan senang banget nanyain berapa orang, berapa ukurannya, gimana? Ya elah, kok tahu sih? Jadi sebelum kamu dihabisi sama Pak Adnan, ketemu saya dulu. Jadi saya kan sambil ketawa-ketawa ya, Dit ya. Ya aku juga ketawa Bu, beneran deh. Iya. Jadi apa namanya? Dalam setiap proses itu membutuhkan berapa orang gitu ya. Dalam ngecek ini berapa waktu lamanya yang dia butuhkan gitu. Dan itu kamu studinya risetnya dari proses yang sudah dilakukan gitu. Prosesmu itu punya kontribusi besar sekali terhadap proses ketahanan pangan yang mana akan kita itu dari zaman Majapahit itu tuh apa namanya, sediaan beras tuh kita semua yang mencukupi diri kita. Jadi kalau kamu punya
fasilitas seperti ini, kamu menyediakan tempat seperti ini cool banget, keren banget. Tinggal kamu harus tahu betul prosesnya gitu, jangan sampai nggak tahu gitu. Dan kalau iya karena kan tadi kamu di awal kamu bilang ini dekat dengan pusat pemerintahan ibu kota baru gitu, wah, itu kan kayaknya ketahanan pangan juga lagi dicanangkan Bapak Presiden, tapi di Kalimantan juga kan, jadi sebelumnya sesuai banget itu gitu. Isunya masuk banget gitu. Detail fasadnya asik, bagus, tapi mungkin perlu dicek karena ini nanti fasilitasnya pemerintah ya, yang menghandle pemerintah. Bagaimana dengan maintenance, karena detail fasad yang kamu sampaikan itu mudah lapuk, mudah usang. Gimana kalau pas lagi pemerintah nggak punya anggaran nih karena COVID gelombang ke-52 menyerang gitu. Buset. Innalillah. Nauzubillah min dzalik. Terus kemudian kantormu ini sedang proses renovasi fasad gitu misalnya, nggak ada duit gitu, mending buat bikin vaksin dosis ke-52 misalnya gitu. Nah, itu yang coba nanti itu PR aja untuk dipertimbangkan. Tadi ya proses penelitian benih bagaimana, dibuat diagram, dibuat mungkin foto-foto yang dari YouTube itu kamu screenshot gitu, terus kamu pasang di situ gitu. Itu untuk menunjukkan kamu melakukan riset, kamu walaupun dari YouTube mungkin tidak hanya satu, jadi kita tahu bahwa prosesnya sama nih, berulang gitu ya, karena biasanya kalau dari YouTube itu tingkat ilmiahnya itu kan masih dipertanyakan, tapi kalau itu dari misalnya wawancara LIPI, wawancara dari tadi tuh saya barusan malah lihatnya itu dari Filipina, ICCRC, dari UN malah, tapi pabriknya itu atau tempat risetnya itu di Filipina dia bikinnya gitu. Nah itu juga dia secara visual ada gambaran greenhouse-nya juga. Tapi tadi sempat saya tutup, nanti saya coba bagikan di kolom chat. Kemudian proses produksi benih padinya itu tadi juga dicek kembali PR-nya ya Adit, kebutuhan alat, keselamatan operasional alat itu jadi tugas kita gitu, karena kita menyediakan tempatnya gitu. Kalau misalnya seperti ini, kemudian coba bayangkan ada orang yang harus memaintenance alat ini di sisi paling atas itu, kemudian ada kolomnya gitu. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Kemarin barusan kilang minyak di Pacitan, di mana? Cilacap, mana itu meledak gitu. Ya memang bukan human error, tapi coba kita bayangkan kalau misalnya seperti ini, terus kemudian perlu maintenance, terus jadi kesalahan sedikit saja gitu, kemudian boom gitu. Nggak jadi padi tapi jadi bebakaran. Itu kan kasihan gitu ya, Dit. Gitu sih. Terus kemudian bagian halaman berapa ya ini? Halaman 6. Yes. Nah, sebetulnya di sini langsung aja kamu yang kiri itu bagian atasnya bisa naik dikit. Atasnya enggak. Nah, itu transformasi gubahan. Di sini kamu kan sebetulnya punya, kalau tidak salah 4 bangunan, tapi yang bangunan utama ini gitu kan ya? Iya, Bu. Yang kamu transformasikan, yang kamu bahas ini, padahal gubahan lainnya juga sama-sama menariknya loh. Tapi yang kamu jelaskan hanya satu. Apa argumentasimu? Ambil bangunan utamanya di sini, Bu. Kalau dari saya, karena yang lain kan rata-rata pendukung gitu, Bu. Oke, kalau pendukung, kalau cuman bangunan pendukung, coba slide 8. Ya, ini saya masukkan semua. Loh, bangunannya keren-keren semuanya itu, Adit. Gitu. Keren-keren semua gitu. Kamu ingat nggak materi stupa 1 Unity gitu ya? Ini Unity-nya apa nih gitu? Kalau boleh saya tanyakan. Atau PR kamu, nggak perlu di ini ya. Ini ada bulir-bulir padinya nih, ada di bagian gedung laboratorium, tapi di bangunan utama bulir-bulir padinya hilang. Gitu.
pabrik produksi ada bulir-bulir padinya apa enggak nih? Enggak kelihatan. Kantin. Ya maksud saya gini, kalau memang di tempat di bangunanmu, di kompleksmu itu ada beberapa bangunan gitu, satu yang mungkin ikonik, terus yang lainnya nanti nggak terlalu diolah desainnya, mungkin akan lebih baik jadi nanti mengacu pada satu bangunan aja gitu, yaitu bangunan yang utama ini gitu. Mungkin seperti itu. Tapi tadi yang slide 6 tadi, balik lagi ke slide 6. Nah ini ini kan olah desain atau olah transformasi bentukmu terhadap transformasi desain terhadap desainmu yang bangunan utama saja gitu. Jadi saya tadi kenapa kok bangunan lain kok enggak diuraikan? Jawabanmu karena ini bangunan utama gitu ya. Kalau bangunan utama sekali lagi kalau perubahan masa yang lain tuh sama-sama menariknya gitu. Kenapa enggak sekalian juga dijelaskan gitu. Selain itu juga ini yang fase 1 ada kalimat di bawah. Fase 1 bisa dibaca dengan keras, Adit? Perubahan berangkat dari kotak kubus. Kenapa kok kotak kubus? Nah, karena mau analogikan sebuah buku gitu Bu, karena fungsinya kan perpustakaan. Terus saya susun 3 tingkatan tuh untuk menjadi kayak tumpukan buku gitu Bu. Oke. Adit mungkin bisa, kamu kan konsep green kan ya? Iya Bu. Mungkin coba cari pendekatan menggunakan konsep green-nya. Jadi di sini nanti transformasi perubahannya implementasi dari konsep green gitu. Jadi oke, perpustakaan, tapi kan kamu juga punya tanggung jawab moral untuk menerapkan konsep green pada desain kan gitu. Ya, itu yang kayaknya baru green active wall, baru rainwater harvesting gitu. Emang kalau pendekatan green kalau nggak pakai solar energy itu gimana sih gitu? Saya maksudnya nggak usah, tapi bangunanmu konsep green gitu, tapi nggak pakai solar energy gitu. Di perpustakaan ini, perpustakaannya tadi ya sih, perpustakaan provinsi itu dia green, tapi dia nggak pakai solar energy loh. Dia nggak pakai rainwater harvesting tuh, tapi di depan itu ada ada semacam plakat gitu bahwa bangunan ini green building level berapa gitu dan menurunkan tingkat karbon sekian persen. Ada tulisannya gitu, jadi sudah teruji, ada yang uji gitu, yang saya lupa capnya dari kayaknya GBCI kayaknya gitu. Jadi sudah Iya benar GBCI. Iya toh Pak. Jadi sudah di perpustakaan provinsi dekat kampus kita kok. Adit di Kalimantan apa di Jogja ini sekarang? Di Kalimantan? Kalimantan Bu. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada teman yang di Jogja minta videokan, main ke perpustakaan mana perpustakaan provinsi di Jogja itu, terus kemudian divideokan kenapa sampai masuk dalam green building. Jadi dia sama sekali nggak pakai solar energi, nggak pakai rainwater harvesting, tapi dia masuk GBCI juga green building juga gitu. Mungkin ini perlu diperhatikan lagi penerapan ininya ya. Apalagi catatan saya ya, kayaknya satu lagi, Adit, apakah itu muster point, MUSTER point? Iya Bu, titik kumpulnya dia. Muster point. Titik kumpul pertama pengunjung dari parkiran gitu Bu. Oh, pengunjung itu adalah pengunjung peneliti atau pengunjung apa menurutmu yang menggunakan itu? Misalnya dari kayak mahasiswa mau kunjungan untuk edukasi seputar pertanian, muster point itu juga dipakai untuk kayak sitting group gitu Bu. Jadi misalnya ada petani mau sharing atau mahasiswa mau sharing putar ilmu pertanian, bisa di situ Bu. Oke. Satu lagi kamu tadi bilang petani ya. Petani
petani kalau mau memanfaatkan fasilitasmu itu juga perlu diperhatikan bahwa apa namanya bangunanmu itu mengakomodasi apa sih namanya secara visual itu tuh humble untuk bisa petani itu masuk. Memang sudah zamannya petani itu harus pride gitu ya, harus sudah ada punya dignity gitu. Tapi kadang-kadang petani kita kalau masuk ke bank saja, bank itu terus kemudian ada AC itu sudah takut gitu, sudah mengkeret gitu. Jadi mungkin di sini di dalam fasilitasmu ini bagaimana mendesain sebuah fasilitas yang selain peneliti menggunakan, petani juga bisa masuk. Jadi semacam pusat, ada kalimatmu yang petani berdiskusi. Petani itu nggak berdiskusi ya. Petani itu musyawarah gitu. Petani itu nggak model diskusi, itu peneliti. Ya, diskusi itu sesuatu yang sifatnya sharing keilmuan begitu. Kalau sharing keilmuan dari petani itu dia sarasehan gitu. Sifatnya lebih ke sesuatu yang gotong royong gitu, yang sifatnya lebih ke keluargaan lokal. Nah, ini kata-kata yang lokal di Kalimantan ada nggak, itu pakai aja gitu sebetulnya. Itu malah menunjukkan lokalitasmu gitu. Tadi saya pikir muster point itu pikir saya kata-kata lokal yang kamu angkat di situ gitu. Ketika misalnya desain pusat pemerintahan baru itu ya, saya juga menggunakan kata-kata lokal yang digunakan untuk menceritakan tentang misalnya bangunan ini, bangunan itu, bangunan pemerintahan, nama lokalnya apa, bangunan pertemuan, gedung DPR itu nama lokalnya apa, itu juga bisa kamu gali untuk bisa lebih seperti membuat masyarakat petani mungkin itu lebih kayak nggak asing dengan fasilitas ini gitu, nggak merasa jengah, nggak merasa kikuk, nggak merasa jauh levelnya dengan apa yang kamu tawarkan di sini. Ya, sampun Pak Hendra, matur sembah nuwun waktunya. Ya, oke, Tisna. Monggo Pak Atman. Ya, terima kasih. Oke, Dit, thank you waktunya Pak Hendro. Adit, saya Atman. Bikin sendiri. Alhamdulillah tadi semasa Bu Tisna memberikan masukan, saya bisa makan. Makasih Bu Tisna, yang saudara perempuan yang sangat pengertian. Baik, Dit. Bagus ya, progresnya Adit bagus. Kemudian coba kita kembali ke halaman-halaman awal itu tadi. Oke, sekarang kita ke masalah dulu deh, ke masalahnya. Adit, apakah masalahnya ini sudah terselesaikan dengan desain? Untuk pengembangan benih sudah menyediakan tempat dan untuk produksi sudah disediakan pada desain ya Pak. Sebentar, bisa diulangi Adit. Di sini hujan, jadi agak bias suara menjadi. Mic-nya juga kurang jelas. Untuk pengembangan dan produksi sudah difasilitasi pada desain. Cuma untuk detailnya masih mau saya perbaiki lagi Pak yang dari Bu Tisna tadi. It's okay. Terlepas dari itu semua, misal ini kan kebutuhan. Jadi dirimu itu lahir, desain ini lahir itu dari permasalahan ini kan. Nah, kemudian kalau asumsimu dengan jumlah produksi yang dirimu buat, itu apakah itu sudah bisa memenuhi atau menyelesaikan masalah dari apa yang kemudian kau tawarkan di awal? Kalau mengurangi secara total,
pasti masih kurang, tapi dari pengembangannya, jika ada pengembangan yang sukses, mungkin dari daerah lain bisa ikut membantu untuk produksi benih unggulan varietas yang dari Samarinda ini, Pak. Ya, ya mungkin aku bisa ini sih ngomong aja bahwa pada saat dirimu mendapatkan sebuah masalah itu atau isu masalah seperti ini, paling tidak itu dirimu sudah bisa memprediksi gitu sekian persen yang bisa diproduksi dari apa yang kau rencanakan gitu. Karena kan percuma juga kalau dirimu mengangkat suatu masalah, tapi masalah itu juga nggak terselesaikan secara full. Paling tidak dirimu ada ancer-ancer angka yang kemudian dirimu angkat, mungkin seperti itu. Menurut saya, jadi sekiranya kalau memang yang dipertanyakan Bu Tisna tadi dan memang seperti itulah proses produksinya, jadi ini kan sudah bisa dikalikan. Misal dengan desain seperti ini, keterbatasan lahan dan sebagainya, saya asumsikan bisa memenuhi 20% dari kekurangan. Berarti dirimu itu bisa kemudian mengasumsikan kami butuh 5 lagi nih tempat seperti ini untuk 100%. Mungkin seperti itu. Jadi ada asumsi-asumsi yang keluar seperti itu, walaupun tidak tepat, tapi ya seperti itulah. Ya, tapi yang tadi Bu Tisna sebutkan benar bahwa dirimu itu harus tahu nih proses produksi yang benar itu bagaimana sih posisinya gitu. Tapi kalau anggaplah semua yang dirimu kerjakan itu sudah benar, layoutingnya dan sebagainya, berarti tinggal dikalikan aja gitu dengan kebutuhan yang 100% tadi. Itu. Oke, kemudian nambahkan siap. Adit, mungkin gini, saya sepakat dengan Pak Adnan. Mungkin kamu nanti bisa PR ya, nggak harus diselesaikan sekarang, tapi nanti mungkin di mana di akhir mungkin akan saya tanyakan. Pertanyaan Pak Adnan itu wajib kamu jawab sih, Dit. Jadi misalnya dalam sehari fasilitas yang saya desain ini dapat menghasilkan 2.000 ton benih padi misalnya, dan itu berarti kan didistribusikan minimal memenuhi kebutuhan 1 pulau Kalimantan atau hanya di Kalimantan di Barat misalnya gitu. Itu keren gitu. Itu yang dibutuhkan Menteri Pertanian sekarang kan gitu. Jadi pastian kalau digantung aja kan enggak. Ini terus oke, saya bayarin. Oke, kita perlu mendesain fasilitas. Bayarin itu, desainnya Adit, bangun gitu. Tapi terus worth it enggak untuk kemajuan pertanian di tempat kita gitu kan. Maka saya sangat setuju dengan pertanyaannya Pak atau pernyataannya Pak Adnan. Di akhir enggak harus pada saat UTS, tapi PR-nya jangka panjang. Kamu harus bisa menceritakan dengan alat ini. Kan kamu ngitung tuh alat itu, atau nggak perlu kamu yang menghitung, tapi dari YouTube itu cerita apa, dari riset-riset yang kamu lakukan, orang lain yang sudah melakukan pertanian gitu. Saya dan Pak Adnan nggak harus kamu yang melakukan sendiri kan ya gitu, tapi kamu studi atau kamu melihat dari jurnal pertanian bahkan gitu. Alat ini misalnya dalam 1 hari memproduksi 2.000 benih padi gitu kan, kamu tinggal kalikan tuh. Jadi terus kemudian ketahuan, kebutuhan tadi pertanyaannya Pak Anan, sebetulnya permasalahannya apa, kita Indonesia itu kurang berapa ribu ton benih padi sih untuk dalam 1 bulan saja misalnya, atau satu periode tanam itu seperti apa gitu. Maka itu yang harus disediakan oleh kita gitu. Tadi kalau fasilitasmu itu menyediakan 2.000 ton per bulan, sementara kita kebutuhannya 10.000 ton per bulan, maka 5 lagi kita bikin mungkin gitu. 5 proyek TA lagi yang perlu kita bikinkan gitu. Pak Hendra bisa besok lagi, ayo siapa lagi yang mau bikin pertanian penelitian benih padi ke saya sudah tahu caranya bimbing misalnya gitu. Jadi ada aditya yang lain gitu, tapi mungkin lokasinya nggak di Kalimantan, satunya lagi mungkin di Pematang Siantar sana misalnya, satunya lagi di Maluku, satunya lagi di Palu misalnya, tempatnya si Mamuju, tempatnya si itu misalnya. Jadi setiap lokasi pasti beda-beda penerapannya. Mungkin yang satu pendekatannya bukan green tapi apa. Jadi Adit
apa ya, Adit meninggalkan jejak yang sangat sulit untuk dilampaui karena kamu sudah punya banyak sekali referensi gitu, Dit. Jadi kamu meninggalkan jejak, setupnya tuh sudah tinggi di Adit. Jangan sampai bikin yang di bawahnya Adit. Ini Adit udah cool banget nih datanya gitu. Jadi kamu meninggalkan itu tadi standarnya tuh kamu tinggi udah gitu. Jadi kalau bikin di bawahnya Adit udah jelek nih, pasti udah dapat nilai C nih. Adit aja dapat nilai A. Kamu misalnya ada adik kelasmu yang gue bikin nggak ada gambarnya apa-apa, udah jelas nggak bisa gitu. Gitu ya, Dit. Ini kalau saya PR yang akan saya tanyakan, kalau Pak Anat nggak nanya, saya nggak akan nanya gitu. Jadinya gimana, Dit? Berapa nih produksimu, Dit? Walaupun kamu bukan petani, bukan peneliti, tapi kamu bisa menceritakan itu yang dibutuhkan Menteri Pertanian sekarang itu kan gitu. Walaupun kamu bukan petani, tapi kamu bisa ngomong petani. Kamu bukan ahli IT, tapi kamu bisa ngomongin website. Kamu bukan ahli transportasi, tapi nyatanya menteri yang transportasi itu juga temennya ibu saya, arsitek juga. Tapi dia ngurusin transportasi Indonesia loh gitu. Jadi ayo bikin dan jawab pertanyaannya. Tampun, matur nuwun. Siap. Monggo Pak Adnan dilanjutkan. Siap. Jadi itu ya, istilahnya apa itu ya? Legacy ya, meninggalkan legacy. Meninggalkan legacy di UTY gitu untuk sesuatu yang memang yang baik gitu, sesuatu yang baik. Jadi mungkin berangkat dari masalah, kemudian penyusunannya berapa dari desain ini, kurang berapa persen, mungkin tinggal dikalikan aja gitu, mungkin asumsinya seperti itu. Oke, kemudian kita pindah ke bawah, coba Dit. Oke, untuk di bagian ini, coba turun lagi Dit. Yes, turun lagi satu kali, yes. Ini tadi mungkin saya sama ya, saya agak bingung juga nih sama yang kemudian Adit ngomong sebagai tumpukan buku gitu, dari 1 ke 2 ke fase 3 itu masih oke gitu, tiba-tiba fase keempat itu jreng, itu yang berbeda gitu ya. Mungkin bisa lebih diperhalus lagi Dit, mungkin ya bisa diperhalus segitiganya itu dari mana dan sebagainya gitu. Mungkin juga nggak buku kali ya, nggak buku karena agak jauh juga sih dengan judulmu, dengan penekananmu gitu, walaupun memang di dalam itu ada perpustakaannya, tapi itu kan sebagai pendukung dari secara garis besar desainmu gitu, atau judulmu itu hanya bangunan pendukung aja gitu. Agak lompat, kemudian tadi yang Bu Tisna juga sebutkan unity-nya gitu ya. Jadi kalau aku ngelihatnya satu bangunan dengan bangunan lain itu kayak nggak nyambung gitu loh, Dit. Nah, harus ada unity-nya, harus ada yang kemudian menjadi karakter dari bangunanmu yang keulang juga di situ, di bangunan satu dan satu lain. Enggak harus persis sama bentuknya, tapi ada sesuatu yang ada kesinambungannya gitu antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Gitu. Kemudian kalau mau dilihat ya, nggak tahu di aku ngerasanya juga. Ini dirimu sebenarnya ada 2 penekanannya. Kalau secara yang saya lihat ya, ada green apa penekananmu Dit? Lupa. Green arsitektur Pak. Green arsitektur dengan green farming. Nggak tahu, aku ngerasanya ada di situ gitu. Karena di satu sisi kalau kita ngomongin tentang green building, berarti kita ngomongin kontinuitas energi untuk bangunan itu. Sementara dirimu juga ngomong tentang bagaimana membuat green farming gitu, bagaimana memaksimalkan apa yang ada di lahan itu atau yang cuaca setempat untuk bangunanmu gitu. Bedanya itu mungkin karena si farming itu akan butuh sumber daya air yang banyak, sementara untuk green buildingnya itu hanya mengolah energi semaksimal mungkin. Jadi berusaha mandiri gitu. Terlepas dari itu semua, yang nanti akan keluar di sini adalah nanti mungkin untuk besok itu dirimu harus menghitung berapa banyak kebutuhan dari
eh, judul besarmu ini, gitu. Misal dirimu, kita mulai deh dari apa? Dari si greenhouse-mu. Greenhouse-mu itu butuh berapa air padinya, produksinya seberapa besar, itu butuh berapa air. Nah, nanti airnya itu akan berpengaruh kepada besar dari ground tank-mu. Itu ini yang belum dirimu tampilkan sekarang ini, tapi mungkin akan seperti itu. Apakah ada option lain selain menadah air hujan? Misal di daerah di situ ada sumber mata air yang dekat atau sungai, itu untuk mensupport. Tapi namanya green architecture itu bagaimana pada site-mu itu semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang ada di dalam site, seminimal mungkin memakai energi di luar site tersebut. Boleh ada PLN, ya, tapi dirimu sudah bisa membackup. Tidak semua memakai energi dari PLN, tapi dirimu sudah bisa membackup beberapa spot itu dari hasil dari site-mu itu sendiri, gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau untuk tahap 2 berikutnya, dirimu sudah harus memberikan data-data itu sebagai pelengkap dari apa yang kemudian dirimu bangun dari awal ini. Menurutku seperti itu. Kemudian kalau besaran ruang, coba turun satu slide. Nah, besaran ruang ini mungkin ini hampir sama yang kemudian dialami oleh Sekar. Coba kita spot di bagian perpustakaan. Oke, besarin lagi deh. Masih ada space. Oke. Nah, di bagian perpustakaan, kalau kita melihat area buku, ya, ini ada area buku di sini. Ini juga yang tadi dialami oleh si Sekar, gitu. Buku ukurannya ini, ya. Kemudian jumlahnya ini dikalikan ini apa nih? 150. Terus dikalikan 40%, jadinya 210 meter persegi. Ini kan bukan seperti ini sebenarnya yang dirimu harus lihat, bahwa buku-buku itu disimpan di dalam sebuah rak, ya, dalam sebuah rak. Di dalam rak ini tuh muat berapa buku, gitu. Di dalam rak ini muat berapa buku. Nah, hasil-hasil ini yang kemudian dirimu hitung raknya ini, dimensi raknya itu yang kemudian dirimu kalikan dengan persentasi dari sirkulasinya ini, gitu, Dit. Jadi bukan buku, karena buku itu nggak ditaruh di lantai kan, Dit? Iya, Pak. Ya nggak sih? Ditaruh di rak-rak kan, Dit? Gitu. Kecuali ini dirimu bilang ini di lantai, berarti memang benar caramu. Tapi kalau bukunya ditaruh di rak-rak, berarti 5.000 buku tersebut itu kemudian disusun dan raknya yang kemudian dihitung. Makanya kalau kita lihat gambaran desain denahmu, kenapa itu banyak space, karena hitungan ini nggak cocok gitu dan eksekusinya. Itu juga yang tadi Sekar miss ya, Sekar, halo. Nanti dilihat lagi yang gitu-gituan, hal-hal yang kecil tapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang salah hitungannya gitu. Oke, kemudian coba kita pindah lagi ke slide-slide berikutnya coba. Oke, coba ke set plan-nya. Ini tadi sudah dibahas nih sama Bu Tisna sedetail banget gitu, dengan semangat 45-nya Bu Tisna itu ya luar biasa. Oke. Master point tadi ya. Oke, ini tadi asumsinya gimana sih, Dit? Tadi aku itu agak penasaran sebenarnya. Aku mau tanyain bahwa sumber airnya itu asalnya dari mana aja, Dit? Dari rainwater harvesting sama area resapan yang ada di site sih, Pak, untuk grey water. Jadi tanda hujan. Terus nanti kalau misal musim kemarau gimana? Tetap ada PDAM, Pak. Nah itu kan PDAM mau seberapa besar gitu.
energi yang kemudian dirimu pakai di dalam site-mu itu kalau memakai PDAM itu, gitu ya. Tadi macam si Bu Tisna juga di Green Building Counciling Indonesia itu, Konsil Indonesia itu, apa sih GBCI? Green Iya, Pak, Building GBCI. Council ya, Bu? Iya, benar. Konsil Indonesia itu. Nah, itu juga memang ada kelas-kelasnya, Dit. Ada kelas-kelasnya gitu. Itu yang juga harus dilihat gitu. Bagaimana penyerapan bangunan tersebut terhadap air tanah, kemudian bagaimana mengolahnya lagi, kemudian dipakai gitu ya. Mungkin ada juga hal-hal seperti itu, karena apa yang kemudian air grey water yang kita tidak pakai itu juga bisa dipakai untuk tanaman. Mungkin harus berpikirnya juga ke situ. Atau apa yang kemudian dilimpahkan di daerah sekitar situ, itu mungkin dirimu bisa olah untuk dijadikan penyiram untuk tanamanmu itu. Nah, itu bisa tuh. Jadi bagaimana dirimu kawasan sekitar ya, air buangan grey waternya itu dirimu olah gitu. Jadi masuk ke dirimu, tidak semua kemudian dibuang oleh masyarakat, tapi ada yang masuk ke bagian dirimu, itu yang kemudian dirimu olah dan dijadikan potensi di site-mu, dijadikan air untuk menyiram dan sebagainya, itu kan masih bisa gitu. Itu bisa tuh kayaknya diolah tuh ide-ide seperti itu. Kemudian oke, kalau sirkulasinya gimana, Dit? Coba aku diajarin dong sirkulasinya. Ini Ada dua akses ya, ada dua akses dirimu buat nih. ada 3 sebenarnya. Oh, ada 3 akses, oke. Ini untuk entrance sama exitnya untuk yang mobil dan motor. Kalau entrance-nya yang mana? Masuknya di mana? Yang kiri apa kanan? masuknya sini, Pak. Nah, keluarnya mana? sini. Ya enggak dong, masa keluarnya gitu. Terus yang ini untuk apa, Dit? Yang ini untuk Yang ini untuk pejalan kaki, Pak. Oh, ada 4 berarti. Terlalu banyak, Dit. Terlalu banyak dirimu buat bukaan gitu. Nanti si satpamnya ini lagi repot lagi ngelihatnya gitu. Kalau bisa ada buat buat 2 aja. Kalau yang itu kan, yang ini kan khusus gitu. Misal dia nggak selamanya kebuka kan. Khusus misal ada yang mau maintenance atau ada yang mau ngangkat barang atau bibit dan sebagainya, itu kemudian di sini kan untuk itunya. Tapi dirimu harus lihat juga yang pejalan kaki, dan ini disatuin aja kalau bisa gitu, supaya tidak terlalu banyak akses masuk ke site gitu. Oke. Terus oke, coba ke Dena dulu. Oh, by the way, Dit, coba naik, Dit. Sorry, naik dulu, Dit. Oke, di sini. Ini kenapa segitiga ini? Kenapa di atasnya, Dit, di atasnya? Segitiga ini, Pak ya? Ini kaca atau apa sih, Dit, posisinya? Oh, yang polikarbonat, Pak. Polikarbonat, tapi di beberapa 3D-mu tadi aku lihat agak bening gitu, kayak kaca gitu. Kalau ini kaca nih, yang biru ini kaca. Ya, itu polikarbonat ya, Pak. Materialnya aja itu. Gambarannya. Oke. Terus nanti ini kebuka gitu ceritanya. Yang di depan ada bukaannya gitu, Pak. Detailnya. Ada beberapa yang masuk ke dalam terus pakai plat besi yang bolong-bolong gitu buat ventilasi, cross ventilation-nya, Pak. Terus ventilasinya dibuat tidur seperti itu ya? Biar udara masuk, kan hadapnya utara juga, Pak, sama selatan. Kok agak ribet ya menurutku. Maksudku gini, Dit. Jadi satu layer itu, aku bingung juga nih. Kalau satu layer itu misal seperti ini kan ada 2 layer nih ceritanya. Kalau satu layer dibuat vertikal aja gimana? Isinya kayak gitu tuh, lubang-lubang gitu, terus yang di bagian sini yang kebuka gitu. Bisa nggak sih? Kalau begini kok agak ribet ya, agak tidur gitu, terus banyak garis-garis gitu.
Aku ngelihatnya kok agak ribet gitu, Dit. Karena Kalau hanya untuk menghalau burung yang mau masuk gitu. kalau takutnya kan yang tempiasan air hujannya itu masuk gitu Pak. Ini kan juga kalau begini sudah pembiasaan air itu sudah bisa dihalau gitu. Kalau yang begini malah netes-netes gitu ke bawah gitu. Bikin lapis 2 gitu ya Pak. Iya, ada 2 lapis seperti ini gitu. Oh, Cuman memang masalahnya adalah bagaimana kemudian pada saat kita mau menutup dan mau membuka gitu. Nanti effort lagi dong. Lebih nggak sih effortnya ke situ? Hanya untuk membuka, menutup misal. ini line kinetik sih Pak. Saya buat permanen. Gimana? Yang ini permanen Pak. Nggak saya buat kinetik. Yang bisa kebuka ketutup. Cuman Gitu ya. Jadi misal ada bebauan gitu dan sebagainya itu kan kayaknya agak kurang worth it kalau nggak difilter atau nggak ditutup sekalian gitu untuk kebakaran, asap dan sebagainya gitu, bisa nggak sih? nanti harus dibuat kinetik gitu Pak. Ya mungkin bisa seperti itu gitu. Nanti terhubung ke spider glass gitu kan Pak. Jadi dia bisa ada engselnya nih. Buka tutupnya gitu. Hmm. Boleh coba nanti diaplikasikan untuk fasadnya seperti itu, Dit. Terus ini tadi dirimu menggunakan material bekas backcasting, yakin tuh mau dipakai untuk dari material backcasting Untuk ngambil recycle-nya sih Pak. di recycle? Daur ulang material. Iya, karena kan kalau biasanya kayak backcasting apa sih, Dit? Kalau di sana Kaso kan biasanya kalau di sana tuh dia banyak yang pakai kayu lokal Samarinda yang tadi tuh Pak. Kayu lokalnya apa? Kayu lokalnya kayu kamper dia namanya Pak, sejenis jati. Ya Oh, sejenis asli jati. Pulau Kalimantan dia Pak, asli Kota Samarinda kan. Jadi saya dapat lokalnya juga. Hmm. Kalau masih oke aja gitu, misal ada misal kalau dirimu sebutin sebagai itu ya, jadi ada foto-foto pendukung gitu, misal bekas backcasting yang ada di lapangan, dirimu foto gitu, ini loh contoh kayu sisa backcasting, mungkin bisa diolah menjadi seperti ini. Karena ini kan nanti kita juga akan lihat umur dan sebagainya begitu. Dan sampai pengolahannya ini akan lebih mahal dibandingkan dengan kita misal memakai bahan-bahan yang lain gitu, tanda kutip ya. Itu kemudian apa lagi ya, coba turun lagi deh. Ini dirimu dengan sekar gabung ini boleh nih, jadi ada kotak, ada bulat, ada segitiga, jadi Squid Game jadi deh, tinggal ping-ping aja nih. Oke, ini radius apa, Dit? Nah ini nih, sekar nih yang saya maksud dengan radius, kayak gini nih radiusnya dibuat. Gitu ya. Oh ini ada ini nih fasilitas. Cuman fasilitasnya di sini, dirimu tidak numbering di sini, Dit. Udah di pin ya Pak. Harusnya ada 2, di sini 3, gitu, 5, gitu, 7. Mungkin gitu ya, Dit ya. Oke, coba ke denah, Dit. Nah, oke. Coba kecilin, Dit. Kecilin, Dit, coba, Dit. Nah, ini ruang kerja kan, Dit? Ini ruang kerja, sebelah sini perpustakaan gitu. Iya Pak. Nah, ini gudang apa, Dit? Gudang bukunya Pak. Gudang bukunya. Di sini dirimu pisahin antara ruang baca dengan perpustakaan. Mungkin untuk kemudahan itu, Dit, karena di sini juga toiletnya cuma 1, lantai 2,
itu ada, tapi ruang baca aja gitu. Ruang baca malah menurutku di ruang baca itu orang akan lebih memerlukan toilet dibandingkan ruang perpustakaannya. Maksudku gini, apakah bisa dibagi ruang perpustakaannya itu dibagi dua, di split dua gitu. Jadi ada judul utama yang hanya bisa di lantai 2 dan yang judul lainnya itu di lantai 1. Misalnya dibagi seperti itu dengan akomodasi ruang baca tentunya di tiap lantainya gitu. Karena kalau saya begini ya, kalau saya baca nih di sini di buku, sudah itu saya akan naik untuk membaca di lantai 2. Lantai 2. Tapi karena saya banyak minum air galon hari ini, akhirnya saya turun lagi. Maksudku sirkulasi yang kemudian terbuang itu banyak gitu, Flow-nya, saya akan capek sendiri kalau saya 5 kali buang air kecil gitu, naik turun tangganya. Apakah bisa toiletnya dibagi 2 atas bawah, jumlahnya juga nanti direduksi lah berapa gitu. Kemudian ruang bacanya juga di split 2. Perpustakaannya juga di split 2. Jadi misal saya mau mencari judul dengan buku dengan judul ini, saya tanya sama si resepsionisnya, kemudian di lantai 2 Pak, judul seperti ini. Misal, novel dewasa di lantai 1 Pak, gitu. Adit pernah baca novel dewasa? Pernah Pak. Astagfirullah, bagus. Wiro Sableng maksudnya, Wiro Sableng, teman-teman. Gitu ya, jadi mungkin kayak gitu ya, menurutku. Kalau gudang, iya, oke, ada di lantai 1. Mungkin bisa untuk penambahan area belakang gitu untuk akses gudangnya mungkin ya. Atau tapi biasanya buku sebelum masuk ke gudang juga biasanya dicatat dulu ya. Jadi mungkin bisa masuk sini, tapi aksesnya yang jelas juga gitu. Ini kan kalau masuk nanti aksesnya akan begini, baru masuk gudang gitu. Kalau bisa aksesnya dibuat tidak meliuk-liuk seperti itu gitu posisinya. Itu Dit. Kemudian ini kan kurang maksimal nih menurut saya nih, banyak space kosong. Kalau memang tidak memerlukan seluas ini gitu, nggak perlu. Pokoknya atur semaksimal mungkin lah untuk layout itu. Kemudian ini toilet juga, toilet 1, toilet 2, kemudian ada sink di sini untuk area kantor. Itu kayaknya kesannya itu kayak tidak diolah, padahal ini yang membuat ini arsitek calon gubernur. Gitu. Aku ngelihat dari visioner tadi itu, Bu Endah kayaknya ngomongnya ke situ. Bu Tisna itu goalnya ke situ. Dirimu itu calon gubernur, Dit. Selalu ingat ada Bu Endah, Pak Hendro dan saya di Jogja, oke? Kami butuh pekerjaan profesional, yang ada duitnya. Itu dia ya. Karena saya lihat potensi ini dari face ini kayaknya terang gitu untuk jadi gubernur. Gitu. Saya lihatnya dari sini seperti itu. Nah, ini juga Dit, kalau toilet itu langsung menghadap ke ruang kerja gini itu jelek. Ya. Paling tidak ada buffernya dulu. Jadi melihat ke arah toilet itu tidak langsung pintunya, tapi ada dulu ruang transisinya baru masuk kemudian ke toilet gitu. Jadi kalau yang seperti ini nanti dirimu apapun itu jenis bangunan apapun itu nggak bagus. Jadi misal saya, Pak. Yes betul Pak. Saya nih paling sering lupa resleting. Biasanya Pak Ignat bilang, Adnan, resletingmu Pak, gitu. Aku paling sering gitu deh, lupa ngancingin. Nah itu kan kalau jalan gini kan udara segar masuk deh. Nggak lupa pakai celana toh Pak? Enggak. Kancing sih enggak. Oke, kayak gitu Dit ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita ke lantai 2-nya coba Dit. Nah ini kan ruang baca nih, ini ruang baca ada gini-giniannya itu enak lah lihatnya. Cuman kalau tidak ada toilet juga merasa tidak aman begitu Dit. Ini apa sih Dit? Kok ada? Ini apa sih nih? Oh itu tempat toiletnya Pak, itu Pak yang hijau-hijau Pak. Itu wow. Iya. Oke. Sekaligus menjaga lingkungan kan, jadi dia buang airnya di situ Pak. Wow.
Kan Adit reuse, harus reuse beruntung. recycle kan, Pak. Yes, 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 yes. Aduh, Reuse kayak recycle. kebayang ya baunya ya. Sembriwing. Iya. Itu apa, Dit? Kok ada tangga lagi di situ, Dit? Padahal di lantai 1 kayaknya nggak ada deh. Lantai 2-nya, Pak. Oh, ke lantai. Ini, Pak. Oh, ini 3 lantai ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Saya yang salah baca berarti. Oke, siap. Oke, coba naik lagi, Dit. Kok modulasi strukturmu agak aneh? Oke, ini. Terus pindah ke bawahnya, 17. Oke, kemudian 18. Ini aku hilang ini sih. Aku hilang bagaimana dirimu mengatur denah ini, aku hilang posisinya. Laboratorium, bangunan utama lantai 2. Lantai 3 Iya, apa ya. ya, Dede? Mengecil gitu ya. Iya, Pak. Dia nanti di sini. Oh, dirimu sebut ini lantai dasar. Lantai- Kemudian ruang baca itu lantai 1. Oh, oke, siap. Nah, kalau yang seperti ini, dirimu baiknya nyusunnya itu sesuai dengan posisinya. Jadi, kami sebagai pembaca itu pada saat men-scroll satu page, itu langsung bisa kelihatan lantai di atasnya gitu, posisinya pas gitu. Jadi, laboratorium jangan dulu ditaruh sini, nanti di slide lain aja laboratoriumnya. Gitu deh. Jadi ya. Nah, ini tadi yang kemudian Bu Tisna itu sempat bilang, posisi-posisi dari macam labnya, penempatan mesinnya dan sebagainya itu, dirimu coba cari referensi lagi yang lebih banyak gitu, atau kalau perlu dirimu beri sebagai lampiran mungkin ya, berikan sebagai lampiran gitu bahwa ini loh yang kira-kira sama dengan apa yang kemudian saya mau olah gitu dan sebagainya. Itu Oke, bisa bukannya yes. masuk dalam ya Pak Adnan, maaf inilah, masuk dalam modul ruang. Jadi ada gambaran di modul ruang, kira-kira ruang lab, ruang produksi itu lebih detail. Yes. Saya pikir analisa program ruang. Kasih. Siap. Itu apalagi di bawahnya, Dit? Oke. Nah, ini yang greenhouse ini yang aku dirimu nanti sebutkan berapa kebutuhan air yang dia butuhkan, misal perharinya kah, atau frekuensinya berapa lama dia membutuhkan air gitu. Itu yang kemudian nanti dirimu harus breakdown, ada meter kubiknya yang keluar, berapa yang dirimu bisa backup pakai ground tankmu dan sebagainya gitu. Kemudian juga kan selain dirimu tadi ini sumber airnya itu salah satunya dari tangkapan hujan ya. Iya, kemudian Pak. Masuk ke talang, kemudian masuk ground tank gitu. Terus tips-tipsnya juga bagaimana kemudian bisa menampung air hujan ke dalam tanah. Jadi air hujan itu kemudian tidak dialirkan keluar site, tapi kalau bisa air hujan itu meresap ke dalam tanah. Nah, itu juga dirimu harus ngobrol ngomong lah, paling tidak ada bioporika atau apalah yang kemudian si air itu tidak keluar site gitu. Itu sekian dari saya dulu, Pak Hendro, Bu Tisna. Iya, oke, baik, Pak Adnan, matur nuwun atas masukannya. Ya, jadi Mas Aditya, saya juga sudah merangkum beberapa masukan ya dari Pak Adnan dan Bu Tisna. Ya, banyak nih ya masukannya ya. Jadi alhamdulillah ya dapat masukan banyak. Jadi intinya masalahnya harus disampaikan dulu. Masalah apa yang mau diselesaikan gitu. Tadi katakanlah jumlah produksi yang kurang itu disebutkan. Terus kamu bisa memproduksi berapa, nanti jadi kamu bisa memenuhi berapa persen gitu kan. Terus
tentang judul ya. Lupa sekali kamu nggak sampaikan judulnya. Iya, by the way, judulnya aku tulis loh. Aku bingung. Aduh, itu judulnya disampaikan Mas, fungsinya, pendekatannya ya. Terus kemudian ya kalau tadi fungsinya tentang lab ya berarti kamu juga harus jelaskan, harus paham tentang labnya, tentang alatnya apa, tentang ruangannya yang spesifik seperti apa. Ini wajib ya. Besok harus bisa jelaskan ya. Terus ada greenhouse tadi, ada kebutuhan air, kamu harus tahu juga kebutuhan airnya bagaimana, ngolahnya bagaimana ya. Terus tadi menarik juga dari Butisna juga ada akses khusus untuk peneliti. Nah ini bagus juga tadi. Kan ini kan hubungannya dengan apa tadi, tanah ya, kotor. Apakah nanti kalau dia lewat jalurnya sama dengan orang yang lain kan jadi kotor ya. Ini ada perlu akses khusus gitu misalnya. Terus ada ruang-ruang spesifik juga yang memang yang nantinya Mas Aditya ini yang lebih paham ya harusnya gitu. Terus, nah ini penjelasan harus dibuat diagram. Ini saya setuju sekali, Bu Tisna. Ini buat semuanya juga harus ada gambarnya yang kamu sampaikan tuh, jangan cuman ngomong aja, tapi digambarin, ada visualnya. Ada juga tentang keselamatan dan alat-alat keselamatan gitu ya, evakuasi. Terus kalau tentang desainnya ada unity-nya tidak terlihat, transformasinya tadi ya itu nggak begitu jelas. Terus kalau Pak Adnan lebih ke teknis tadi tentang toilet ya, ada buffer sebelum area toilet area service gitu ya. Ada biopori tadi, menarik sekali, bisa sangat diaplikasikan. Penggambaran sih, lebih ke penggambaran, desainnya ya, perlu dikembangkan lebih lanjut. Begitu Mas Aditya, mungkin mau ditanggapi? Terima kasih untuk Pak Adnan dan juga Bu Endah. Saran dan masukannya sangat saya hargai, sangat saya terima untuk progres air saya ke depannya. Terima kasih. Oke, ya. Oke, Mas Aditya, mungkin kalau begitu bisa boleh Oh iya. Pas boleh. di slide ini yang masih ditayangkan oleh Adit. Tadi saya mungkin apakah sudah dibahas atau belum sama Pak Adnan ya? Ini yang masa dari belum. Ya, bibit ini kan untuk pengolahan bibit atau ngetes bibitnya bagus apa enggak gitu mungkin ya Adit ya. Ini kan untuk greenhouse-nya itu caranya ngecek bibit yang paling mepet dinding itu gimana gitu. Bibit yang tengah ini kalau ternyata yang tengah kerdil-kerdil gitu itu gimana caranya? Mungkin kalau misalnya saya pernah masuk ke greenhouse yang dia untuk pembudidaya tanaman tanpa pupuk gitu atau gimana gitu, yang dia pakai penyiram. Jadi dia ada alat penyiramnya di atas gitu, terus dia disemprot pakai ini. Nah, itu kan juga butuh ini juga ya, teknologi juga gitu, yang mungkin penyiramannya diatur pakai komputer gitu, sudah robot yang mengatur. Nah, itu ruangan-ruangan yang seperti itu juga mungkin Adit perlu sediakan juga gitu. Dan ini misalnya meja untuk bibit mungkin jangan sepanjang ini kali ya. Jadi ada tempat untuk ngecek nih. Jadi mungkin 5 bibit ke kanan, 5 bibit ke belakang, terus ada tempat dikit ada bisa sirkulasi mengitari meja bibitnya itu. Jadi nggak cuma di tengah doang lihatnya, tapi juga bisa ke samping, ke belakang, gitu, muter gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin itu aja tambahan Pak Indra. Iya, Ibu. Terima kasih sekali Bu Tisna. Jadi Mas Aditya ya, semuanya aspek harus diperhatikan, baik dari penelitian dan produksinya, karena itu kan yang kamu kembangkan ya. Intinya tadi referensi tadi digali lagi, video-video YouTube di screenshot dan lain sebagainya tadi ya. Oke, gitu Mas Aditya, silahkan. Kalau tidak ada tanggapan lagi bisa ditutup, silahkan presentasinya. Saya akhiri presentasi dari saya. Waalaikumsalam.